manusia atau lebih dapat berkomunikasi saat terpisah jarak dan ruang? Jika pertanyaan ini muncul di masa sekarang, jawabannya tentu sangat mudah. Berbagai alat dan sarana komunikasi sangat mudah diperoleh. Tapi di zaman dulu sebelum teknologi berkembang pesat seperti sekarang, kira-kira bagaimana ya sarana komunikasinya? Mari kita bahas. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tak lepas dari sejarah peradaban manusia di bumi ini. Sebelum mengenal tulisan, manusia membuat lukisan di goa sebagai alat komunikasi. Di masa awal perkembangan telekomunikasi, manusia menggunakan sinyal asap untuk berkomunikasi. Sinyal asap sendiri merupakan metode komunikasi tertua. Suku asli di Amerika Utara adalah salah satu suku yang menggunakan sinyal asap untuk berkomunikasi jarak jauh. Selain sinyal asap, ada juga loh jenis komunikasi yang tak kalah tua, yaitu komunikasi menggunakan drum. Dulunya, drum sebagai alat tabuh digunakan oleh orang-orang Afrika untuk mengirimkan berita. Nah, di Indonesia sendiri juga punya loh namanya kentongan. Kentongan sudah dipakai sejak zaman Kerajaan Demak, Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Alat ini bisa mengumpulkan massa, mengumumkan tanda bahaya, dan juga sebagai penanda waktu. Mari kita lanjut ke tahun 105 Masehi, di mana kertas ditemukan yang mengawali dimulainya era surat menyurat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis menggunakan daun lontar. Hingga pada saat ditemukannya mesin cetak, media komunikasi dan informasi mulai berkembang melalui surat kabar ataupun koran. Setelah era surat kabar, selanjutnya berbagai sarana telekomunikasi pun mulai berkembang pesat, seperti adanya telegraf, radio, televisi, dan juga ponsel. Hingga akhirnya ditemukan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang menjadi cikal bakal ditemukannya jaringan internet. Kehadiran internet membuat komunikasi dan penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat. Dengan adanya internet, kita juga dapat mengakses berbagai informasi. Kamu bisa terhubung dengan dunia luar, bahkan hingga daerah yang tidak bisa kamu jangkau di dunia nyata. Luar biasa ya! Menggunakan internet memang tidak memiliki batas, namun kita juga harus bisa menggunakan internet dengan bijak. Sesuaikan penggunaan internet dengan kebutuhan, jangan sampai berlebihan. Misalnya, sebagai seorang pelajar, kamu bisa menggunakan internet sebagai sumber informasi mengenai ilmu pengetahuan yang lebih luas. Selain itu, perhatikan juga waktu dan seimbangkan dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya ya. Semoga bermanfaat.